Tergugat satunya PT Arara Bali, ya kan? Diwakili oleh direkturnya Didi Arsa Tanaja, ya. Pada tingkat kan nanti. Nah, baru Kombes itu tergugat 2, Kombes Pol Asep Darmawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Tergugat 3, Kombes Pol Teddy Ristiawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat. Ini mantan direktur. Yang ini AKP Rino Andoyo adalah panit, penyidik apa namanya dia? Pembantu kanit. Ya, itu mungkin. Lalu dalam ini sidang ditunda ya? Kalau untuk perapinya ditunda. Karena alasan? Alasan katanya hakim tadi menerima surat dari Polda Riau yang menyatakan bahwa orang yang menangani perkara ini sedang dinas luar dari pihak mereka, misalnya gitu di Bitkumnya mungkin ya, di Bitkumnya itu, atau fungsi-fungsi yang ditugaskan untuk menangani ini lagi dinas luar. Itu alasannya, sehingga sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Ya. Harapannya nggak ditunda lagi ya? Harapan kita tidak ditunda. Apa langkah selanjutnya tuh? Kita harapkan. Ya kan gini sebetulnya. Sebagaimana kita dalilkan ya di dalam prapit kita ini, yang pertama, penetapan tersangka ini tidak berdasarkan hukum. Ya kan, tidak berdasarkan hukum. Penetapan tersangka juga tidak didukung oleh 2 alat bukti yang sah. Ya kan, sebagaimana 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya kan? Dan ruang-ruang untuk melakukan prapit ini kan sebetulnya ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Kalau di KUHP kan di pasal 77 yang menjadi objek perkara prapit itu kan dia terbatas pada penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, maka penetapan tersangka juga menjadi objek pra-peradilan. Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Pertimbangannya sederhana, Pak. Ini soal hak asasi manusia. Kalau sesembrono itu orang ditetapkan tersangka, baru dibawa ke persidangan. Walaupun nanti pada akhirnya dia dinyatakan tidak terbukti, tapi kan dia sudah terampas kan hak kebebasan dia. Itulah salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggaplah tidak adil atau tidak berkekuatan hukum mengikat pasal 77 pidana itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu, kalau tidak ikut penetapan tersangka menjadi objek pranata pra-peradilan. Ya kan? Dan yang kita uji di sini, apakah peristiwanya itu pidana? Kalau bukan peristiwanya pidana, kalau ditetapkan tersangka berarti salah dong. Ya kan? Yang kita soalkan soal peristiwanya. Dikatakan bahwa tanggal 9, tanggal 10 Desember 2021, Hotman dan kawan-kawan melakukan perbuatan penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ya kan? Perbuatan tidak menyenangkan dengan cara mengusir tenaga kerja PT Arara Bali dari konsesi. Pertanyaannya kan, dia sudah dilarang ke situ. Dia bukan konsesi dia kok. Udah ada putusan pengadilan kok yang menyatakan bahwa itu bukan konsesi dia. Ada putusan, ada penetapan, ya kan? Yang kedua, Pak, mumpung saya belum lupa, khusus untuk 335, Pak. 335, perasa perbuatan tidak menyenangkan di pasal 335 KUHP sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Sudah dicabut Mahkamah Konstitusi khusus untuk perasa perbuatan tidak menyenangkan. Artinya penyidik dalam hal ini direktur, kok bisa menetapkan orang tersangka dengan menggunakan pasal yang nol, pasal yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah dicabut berarti kan dianggap tidak ada. Artinya penetapan tersangka itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Karena nggak ada lagi undang-undangnya, Pak.
sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, masa nggak ada lagi undang-undang kok ditersangkakan orang gitu loh. Ya, itu dasar hukum kita atau yang menjadi dalil kita di dalam hal mengajukan pra peradilan jadi. Ya kan? Dalam saya katakan kita di sini konferensi pers bukan dalam rangka memberikan signal ke majelis, enggak seperti itu, karena kan hakim kan merdeka. Apakah hakim bersependapat dengan Polda Riau atau sependapat dengan kami, ya nanti kita lihat hakimnya, karena dia kan diberi kebebasan oleh undang-undang. Atau dia tidak sependapat dengan dua-duanya, boleh Pak, boleh itu hakim itu tidak sependapat dengan penggugat dan juga boleh tidak sependapat dengan tergugat. Apa itu? Mengadili sendiri dia, ya kan, itu nanti kita serahkanlah kepada yang. Dan peranata pra peradilan ini adalah sebagai fungsi kontrol sosial sebetulnya, supaya tidak ada oligarki, supaya tidak ada kekuasaan yang super power, kekuasaan yang berlebihan. Maka peranata pra peradilan inilah sebagai sarananya untuk menguji